Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ananda hari ini? Bunda harap Ananda beserta keluarga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta diberi kesehatan dan semangat untuk belajar dari rumah bersama Bunda Irma. Materi kita hari ini masih di tema 3C, benda di sekitarku. Subtema 4, keajaiban perubahan wujud di sekitarku. Ada 2 mata pelajaran. Yang pertama, bahasa Indonesia, perubahan wujud benda di sekitar kita. Dan yang kedua, mata pelajaran SBDP, seni lipat kertas atau origami. Keajaiban perubahan wujud di sekitarku. Ada berbagai peristiwa perubahan wujud benda di sekitar kita, selain 5 perubahan wujud benda yang telah kita pelajari pekan lalu. Salah satunya adalah hujan. Hujan adalah salah satu anugerah Allah kepada makhluk hidup di bumi ini. Hujan memberikan banyak manfaat bagi makhluk hidup. Hujan menjadi sumber air bagi manusia, hewan, dan tumbuhan. Tahukah kalian dari mana asal air hujan? Nah, hujan terjadi karena peristiwa perubahan wujud benda. Di sekitar kita banyak terjadi perubahan wujud benda. Mari kita pelajari bersama. Keajaiban perubahan wujud benda yang pertama adalah hujan. Hujan terjadi karena adanya perubahan benda di alam. Di buku tematik Ananda halaman 94 ada teks bacaan yang berjudul Daur Air. Bagaimana daur air itu terjadi? Silahkan Ananda membaca teks tersebut. Nah, sekarang Bunda punya pertanyaan. Bagaimana proses terjadinya hujan? Silahkan disimak video yang Bunda tampilkan. Proses terjadinya hujan. Ya, kok mendung? Jam berapa sih sekarang? Kok sudah mau hujan? Teman-teman, tahu tidak? Sekarang jam tangan Tika menunjukkan jam berapa? Ya, betul, jam 1 siang. Dan sebentar lagi akan turun hujan. Teman-teman, tahukah kamu bagaimana proses terjadinya hujan? Nah, begini prosesnya. Hujan pada mulanya berasal dari air yang berada di permukaan bumi, seperti air laut, danau, sungai, dan sebagainya, yang tersinari matahari, yang kemudian air tersebut menguap atau menjadi uap dan melayang ke udara. Air yang menguap atau menjadi uap melayang ke udara, dan akhirnya terus bergerak menuju langit. Dengan bantuan angin, uap air membentuk awan. Akibat angin atau udara yang bergerak, awan-awan saling bertemu dan membesar menuju langit atau atmosfer bumi yang suhunya rendah atau dingin, dan akhirnya membentuk butiran es dan air. Karena berat dan tidak mampu ditopang oleh angin, akhirnya butiran-butiran air atau es tersebut jatuh. Lalu turunlah hujan tersebut sampai ke bumi. Asik, hujannya sudah reda. Suasana menjadi cerah kembali. Segarnya. Wah. Teman-teman, air hujan akan mengalir dari hulu ke hilir.
atau dari tempat yang tinggi menuju tempat yang lebih rendah dan akan bermuara ke laut. Nah, begitulah proses terjadinya hujan. Sekarang teman-teman pasti sudah tahu bukan? Teman-teman perlu diketahui bahwa hujan juga bisa mengakibatkan bencana loh, yakni banjir. Nah, banjir disebabkan karena kita tidak menjaga kebersihan lingkungan. Sekarang, pastinya teman-teman sudah tahu bagaimana proses terjadinya hujan. Asik ya? Nah, cari tahu pengetahuan-pengetahuan yang lain yuk. Hanya di Go Smart and Fun. Di sini kita belajar sambil bermain. Dah. Keajaiban perubahan wujud yang kedua adalah pembuatan gula. Perubahan wujud benda juga dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya pada gula yang tiap hari kita konsumsi. Di buku tematik Ananda halaman 99 terdapat bacaan yang berjudul Proses Pembuatan Gula. Ananda dapat membaca teks tersebut untuk mengetahui bagaimana proses pembuatan gula yang biasa Ananda manfaatkan sehari-hari. Nah, untuk lebih jelasnya, silakan simak video proses pembuatan gula pasir berikut. Makanan dan minuman manis sudah menjadi konsumsi orang Indonesia sehari-hari. Gak heran kalau Indonesia menjadi salah satu negara konsumen gula terbesar di dunia. Gula yang terbuat dari tebu sebenarnya punya banyak manfaat loh kalau dikonsumsi secara bijak. Nggak cuma gula saja yang bisa dihasilkan dari tebu. Batang tebu juga punya rasa gurih yang cocok untuk dijadikan bumbu penyedap. Masih ada lagi nih manfaat dari tebu lainnya. Langsung saja deh kita simak episode Rejeki Ladang Tebu hari ini. Makanan dan minuman manis katanya bisa bikin kita jadi bahagia loh. Asupan gula bisa memicu munculnya hormon dopamin dan serotonin yang membuat suasana hati menjadi lebih baik. Gak hanya sebagai pemanis makanan dan minuman, gula juga berguna untuk meningkatkan energi tubuh dengan cepat. Tapi gak boleh berlebihan juga ya. Untuk mendapatkan gula pasir yang berkualitas butuh proses yang cukup panjang. Sebelum diproduksi jadi gula, kita panen tebunya dulu deh. Yuk, kita kemon. Wih, kebun tebunya luas banget nih. Unyil bisa kesasar deh kalau ditinggal di sini. Saking luasnya, penyemprotan pupuk harus menggunakan pesawat loh. Keren. Setelah penanaman 1 tahun, tebu bisa kita panen. Tebang tebu sampai rata dengan tanah, supaya sisa batang tebu yang masih tertanam di tanah dapat tumbuh subur lagi. Sekali panen, tebu yang didapat bisa mencapai 3,5 ton. Wow, mantap! Hasil panen akan diangkut dengan traktor bernama grab loader. Lalu pindahkan ke truk. Truk-truk ini akan siap mengangkut tebu sampai ke pabrik. Truk-truk pengangkut tebu sudah tiba di pabrik tuh. 1 truk bisa mengangkut tebu sebanyak 15 ton sekali jalan. Sebelumnya lakukan pengecekan sampel tebu. Ini untuk mengetahui kualitas tebu. Nira yang keluar ini dicampur dengan bahan penjernih. Lalu masukkan ke alat sukromat untuk cek kadar kejernihannya. Semakin tinggi kadarnya, tentu saja semakin bagus gula yang dihasilkan. Sip deh. Untuk membuat gula, puluhan ton tebu harus melewati mesin cross carrier atau mesin pembawa tebu. Mesin akan mengirim tebu-tebu ini ke mesin penggiling. Mesin ini mencacah dan menghancurkan batang-batang tebu sampai menghasilkan nira dan ampas tebu. Tahap penggilingan tebu ini bisa kita cek di ruang kontrol. Tahap selanjutnya adalah penurunan kadar gula nira tebu.
dengan pemanasan pada suhu 75 derajat Celcius. Tambahkan bahan penggumpal untuk mengendapkan kotoran pada nira. Oh iya, ampas tebu ini masih berguna. Lanjut lagi yuk. Nira yang sudah jernih akan kita kurangi kandungan airnya nih di mesin evaporator. Hasilnya nira menjadi kental atau biasa disebut sirup. Sirup ini akan melewati tahap pengkristalan. Tada! Hasilnya berupa gula kristal tebu. Gula siap kita kemas deh. Berat per karungnya sekitar 50 kg. Gula-gula ini siap dikirim ke seluruh Indonesia. Konsumsi gula itu ada aturannya ya. Menurut Badan Kesehatan Dunia WHO, konsumsi gula kristal untuk orang dewasa dan anak-anak maksimal 6 sendok teh per harinya. Keajaiban perubahan wujud yang ketiga adalah pembuatan coklat. Perubahan wujud benda juga dapat dimanfaatkan pada pembuatan makanan, misalnya coklat. Bagaimana proses pembuatan coklat? Nah, proses pembuatan coklat ada di buku tematik Ananda halaman 103. Silahkan Ananda membaca teks yang berjudul Proses Pembuatan Coklat. Nah, Bunda juga punya video bagaimana cara pembuatan coklat. Silahkan disimak videonya. Proses pengolahan biji coklat loh. Tahap pertama, fermentasikan lebih dulu biji kakaonya ya, setelah melalui proses pemilihan kualitas. Dalam sehari pabrik kakao ini bisa menghasilkan kurang lebih 20 ton hasil olahan kakao edel. Masing-masing kotak fermentasi bisa menampung sebanyak setengah ton biji kakao. Setelah proses fermentasi selesai, lanjut biji kakao dikeringkan dengan bantuan sinar matahari ataupun mesin pengeringan seperti ini. Proses pengeringan biasanya berlangsung selama 24 jam. Selanjutnya, tahapan membuat pasta coklat. Sebelumnya, biji coklat perlu di roasting atau dipanggang untuk mengurangi kadar air pada biji. Setelah itu, barulah biji coklat bisa diolah menjadi pasta ataupun dicampurkan dengan kopi untuk membuat kopi coklat. Yummy! Ini ngapain Bu Juria? Pakai segala minta coklat sebanyak gini. Mau dibikin kue apa ya kira-kira? Oga minta jatah. Awas aja kalau Oga nggak dikasih. Ada Pak Oga tuh. Kayaknya bawa makanan tuh. Wah, boleh juga tuh Pak Oga. Wah, ular, lontong, tolong. Pak Oga, masa sama ular bohongan aja takut sih? Keajaiban perubahan wujud yang keempat adalah kabut. Pernahkah kalian melihat kabut? Ternyata sama seperti hujan, pada kabut juga terjadi perubahan wujud benda secara alami. Tahukah kamu apa itu kabut dan bagaimana proses terjadinya? Di buku tematik Ananda di halaman 109 ada bacaan yang berjudul Proses Terjadinya Kabut. Silakan Ananda baca teks tersebut. Nah, Bunda juga punya video bagaimana proses terjadinya kabut. Silakan disimak videonya. Terbentuknya kabut. Ayo yang kuat. Iya, ayo. Aduh, berkabut. Kapan kabutnya akan hilang?
tidak bisa pulang. Sekarang harus bagaimana? Lihat, Apa itu? Apa ya? Senjata apa itu kira-kira? Aku tidak tahu. Ping ping, pang pang, Aduh. ping ping, pang pang. penyelamat datang. Iya, Kakek kakek pengetahuan datang menyelamatkan kita. Hei, ayo cepat naik. Kabut semakin tebal. Coba lihat. Kek, bagaimana terbentuknya kabut itu? Tidak, mirip awan atau hujan. Mereka memang sekeluarga. Oh. Yang tinggal di langit disebut awan dan yang di bumi disebut kabut. Baik, coba lihat dengan mikroskop ya. Kalian lihat wajah mereka yang sebenarnya. Aku lihat. Jangan berebut, kalian pasti bisa melihatnya. Kau lihat dulu. Titik hujan semua. Dan bentuknya bermacam-macam. Itu disebut kabut. Diameternya sekitar 2-15 mm. Sangat kecil. Karena itulah dia melayang di udara. Titik-titik kabut sebanyak ini berasal dari mana, Kek? Sangat cepat. Baiklah. Sekarang duduk baik-baik ya. Kakek mau menyalakan speedboat air, darat, dan udara. Kakek pengetahuan, kenapa kakek sendiri yang sempat kemari? Apakah Ping Ping dan Fang Fang ada masalah lagi? Kenapa? Oh, kau benar. Mereka ingin tahu bagaimana terjadinya kabut. Nah, kau saja yang menjelaskan pada mereka. Baik, kabut dan kami sekeluarga. Saudara mereka banyak. Ada kabut dingin, hangat, kabut berarus datar, mengambang, dan kabut laut. Meski cara terbentuknya berbeda-beda, namun di antara mereka ada satu persamaan. Betul, karena kandungan air di udara sangat banyak, lalu temperatur menurun. Lalu mereka membeku menjadi titik-titik kabut. Banyak titik kabut bersatu. Itulah yang dinamakan kabut. Baiklah, ayo kita pulang. Nah, sekarang lihatlah mikroskop lagi. Wah, kabutnya sudah hilang. Knalpot itu mengeluarkan udara hangat, lalu menghilangkan kabut. Waktu knalpot bekerja, kabut langsung hilang. Apa ini disebut alat penghilang kabut? Ini disebut alat penghilang kabut buatan manusia. Ayo, kita ke bandara saja. Perhatian, perhatian, karena adanya kabut, penerbangan 1806, 1315, 1117, dan 2231 akan ditunda keberangkatannya. Terima kasih atas perhatiannya. Alat-alat kuno seperti ini mau menghadapi kita. Mau membiarkan pesawat tinggal landas? Jangan harap. Penghilang kabut manusia mulai. Wah, senjata yang hebat. Lari! Ping Ping, Pang Pang, ayo, kita juga berangkat. Mata pelajaran yang kedua adalah SBDP, yaitu seni lipat kertas atau yang biasa disebut dengan origami. Seni lipat kertas. Teknik lipat kertas untuk membuat bentuk-bentuk tertentu disebut origami.
Selain pesawat, kita juga dapat membuat bentuk-bentuk lain seperti burung, katak, bunga, kupu-kupu, dan masih banyak yang lainnya. Baik, terima kasih sudah memperhatikan materi dari Bunda. Adapun tugas Ananda di rumah, yang pertama, ayo mengamati ada di halaman 117. Silahkan Ananda kerjakan langsung di buku paket. Tugas yang kedua, ayo berkarya, membuat satu karya origami. Silahkan Ananda membentuk karya apa saja yang Ananda sukai. Hasil karyanya difoto lalu dikirimkan ke Bunda. Sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih masih semangat belajar dari rumah. Semoga wabah COVID-19 segera berakhir agar kita dapat bertemu kembali dan belajar bersama di sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.